Duh, tahu nih, ini apa namanya? Aku mandi tapi kayak ada daki-dakinya gitu, jijik banget ya. Ayo langsung aja. Kalau mau aborsi tuh harus mikir-mikir dulu, selain dosa juga ada sanksi pidananya nih, gitu kan. Kalau ketahuan. Langsung aja nih ya, tadi masalah daki selesai. Hello guys, welcome to my channel. Selamat datang ya di channel aku. Bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, intinya channel ini isinya kayak orang curhat, terus aku kasih solusi hukum, pendapatku untuk mengatasi masalah kalian. Oke, langsung aja ya, nonton videonya sampai habis. Oke guys, langsung aja ya. Tapi sebelumnya saya sorry dulu nih, rambut aku lepek karena habis keramas. Nah, bagi kalian baru yang nonton channel ini dan pengen tahu gimana sih caranya biar bisa curhat sama aku, gampang banget caranya. Kalian tinggal DM di IG personal aku, dan kalau pengen tahu IG-nya apa, kalian bisa cek di description box. Langsung aja, aku silent dulu nih berarti. Kali ini lagi-lagi ceritanya dia tidak ingin identitas pribadinya nggak mau di-share guys, tapi aku akan sebut dia apa ya, Susan ya, Susan aja nih, karena namanya juga bukan Susan. Selamat malam Mbak Ayu. Oke, selamat malam. Tapi aku ini ya, sorry baru baca chattingan kamu karena aku semalam migrain. Aku mau curhat, tolong samarkan namaku. Oke, sudah disamarkan. Aku manggil kamu Susan. Aku mau curhat. Aku punya pacar, sudah pacaran 1 tahun. Dan jarang juga kita dan gak jarang juga kita ngelakuin dosa. Ih, nakal lu. Hingga akhirnya aku hamil. Sekarang kehamilanku sudah 2 bulan. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Nah, ini guys, makanya aku wanti-wanti nih sama kalian. Pertama, memang aku tidak pernah menjudge orang yang melakukan free sex. Tapi aku selalu menyarankan ketika kalian mau melakukan free sex, kalian tuh harus mikir berkali-kali dulu. Pertama, memang ya free sex itu dosa ya kalau kita bicara soal agama. Tapi kalau seandainya kalian kebelet gitu loh, kebelet dan apa namanya, ketika ingin kalian mau enak-enak, kalian juga harus sadar bagaimana konsekuensinya. Terus kalian harus siap juga sama konsekuensinya. Jadi jangan sampai kalian bingung nih kalau udah hamil kayak si Susan. Oke, lanjut aja ya. Sekarang aku hamil 2 bulan. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Dulu kakakku pernah hamil di luar nikah kayak aku. Aku sih nggak apa-apa. Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Oke. Tapi gimana perasaan orang tua, kakak, abangku, teman-temanku, dan saudara-saudaraku yang lainnya jika tahu kalau aku hamil? Orang tuaku saat ini hanya ibu. Ibuku sudah tua dan papaku sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Saat ini usiaku masih 19 tahun. Pacarku 22 tahun dan kita sama-sama masih kuliah. Dan tahun depan insya Allah sudah wisuda. Siapa nih yang wisuda? Laki lo atau lu? Sempat berpikir di benakku dan pacarku untuk aborsi, tapi aku nggak tega. Dan sebulan lalu kita sempat putus karena satu hal yang menurutku sepele, yaitu karena dia terlalu posesif. Nggak, menurutku kalau seandainya kalian putus karena posesif itu bukan hal yang sepele sih guys, karena yang namanya pacaran ya, kalian itu masih penjajakan intinya gitu loh. Kalau memang nggak cocok ya tinggal putus gitu, karena ya pacaran itu kan hanya mengenalkan diri lah, mengenal satu sama lain pasangan. Karena kalau pacaran aja udah ribet, kalian juga harus berpikir gimana kalau nikah. Mungkin saat itu aku hamil. Ya bisa jadi kamu udah hamil. Kamu kan katanya 2 bulan dan bulan kemarin ini ya putus. Ya bisa jadi karena emosi. Saat itu juga orang tua dia juga udah gak suka sama aku, tanpa aku tahu alasannya apa. Terus mamaku juga gak suka sama dia karena dia itu posesif. Jadi intinya sesama orang tua juga tidak merestui hubungan kalian ya. Dan bagaimana kalau sekarang mereka tahu kalau aku hamil? Aku takut nanti masa depanku seperti apa.
aku takut omongan orang, tapi aku takut banget kalau aku aborsi. Tapi aku juga, aduh kamu banyak banget takutnya. Kamu pertama takut omongan orang, kamu takut masa depanmu rusak, kamu takut kalau aborsi, kamu takut orang tua kamu kecewa. Makanya sebelum enak-enak emang harus siap dulu guys gitu loh. Apa gini, aku pun juga nggak bisa ngebayangin gimana malunya mama kalau anak-anak mereka pada hamil di luar nikah, termasuk aku. Aku bingung harus kayak gimana, mohon solusinya. Duh, tahu nih, ini apa namanya? Aku mandi tapi kayak ada daki-dakinya gitu, jijik banget ya. Ayo. Iya. Oke Susan, langsung aja nih ya. Tadi masalah daki selesai. Sebelum aku ngasih solusi untuk kamu dan bagi orang-orang yang punya masalah sama Susan, masalah yang sama seperti kayak Susan, kalian harus nonton videonya sampai habis ya. Karena sebelum aku ngasih solusi, aku akan ngasih penjelasan bagaimana hukum-hukumnya, baik hukum Islam ataupun hukum konvensional atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pertama, kalau kita soal masalah aborsi, mungkin kalian bisa cek surat Al-Maidah. Aku agak-agak lupa itu di ayat berapa, nanti aku tulis di sini. Oke, kurang lebih itu ada ayat yang menjelaskan bahwa kalau kamu itu membunuh seseorang bukan karena kisos atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, sama aja kalian itu kayak membunuh seluruh umat di manusia. Nah intinya membunuh itu dosanya tuh sangat besar banget guys. Kan belum jadi orang. Nah masalahnya kalau sudah 120 hari itu sudah ada ruh yang ditiupkan ke dalam janin guys gitu loh. Dan memang di dalam Islam sendiri sebenarnya untuk aborsi itu masih ada perdebatan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah kalau boleh pun ada yang berpendapat itu hanya untuk kesehatan. Jadi untuk yang masalah kayak kamu Susan, kalau kamu aborsi itu dosa gitu loh, karena kamu itu aborsi karena kamu nggak siap, bukan karena kamu mengidap penyakit yang membahayakan atau kayak gimana. Itu pertama ya menurut hukum Islamnya. Terus kalau untuk hukum di Indonesianya atau hukum konvensionalnya seperti apa, aku sambil baca karena aku nggak hafal ya. Nah kamu itu bisa cek di undang-undang tentang kesehatan, undang-undang 36 tahun 2009, tepatnya di pasal 75 ayat 1. Intinya aborsi itu hanya untuk dalam kondisi darurat karena takut membahayakan ibu ataupun janin, atau aborsi itu hanya boleh dilakukan ketika kehamilannya itu akibat pemerkosaan dan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Jadi kalau menurut hukum di Indonesia syaratnya hanya dua kalau mau aborsi, menyangkut keselamatan, kesehatan, ataupun dia adalah korban pemerkosaan yang akhirnya berdampak pada trauma psikologis. Terus kalau seandainya ada orang biasa melakukan aborsi gimana hukumnya? Ganggu, ada motor. Nah, kalian bisa cek di pasal 75 ayat 2. Intinya ketika ada orang yang melakukan aborsi, itu ngeri banget, ancaman hukumnya bisa sampai 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, ngeri banget kan? Maka kalian kalau mau aborsi tuh harus mikir-mikir dulu. Selain dosa, juga ada sanksi pidananya nih, gitu kan? Kalau ketahuan. Iya. Setelah kalian tahu bagaimana dasar hukumnya, jujur aku untuk masalah kamu Susan itu agak sulit banget. Karena kalau dibilang kamu takut sama orang tua, ya pasti orang tua kamu pasti kecewa. Ya gimana lah, yang namanya orang tua kan nyekolahin anak bukan untuk hamil, tapi untuk anaknya dapat pendidikan yang lebih layak. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi aku ngerti bagaimana kondisi kamu. Satu sisi yang namanya udah telanjur ya, udah ya yang namanya kayak gitu kan enak. Nah tapi memang ya gimana, kamu kan juga harusnya udah tahu bagaimana konsekuensinya itu kan. Kamu sadar sama pacar kamu ketika melakukan itu. Saranku sih kamu kayak buat list deh plus minusnya ketika kamu mempertahankan janin ini atau kamu mengaborsinya. Pertama, kalau masalah aborsi itu setahuku, aku bukan orang kesehatan ya, tapi kan aku baca-baca kalau sudah 7 bulan, kalau sudah 7 minggu itu nggak bisa digugurin pakai obat, itu harus ada tindakan medis gitu loh. Karena ada juga sih orang yang usia kandungan udah gede nih, terus dia tuh
kayak minum obat gitu, dan yang ada kandungannya bukannya gugur tapi pas lahir anaknya malah jadi disabilitas, jadi inilah apa namanya, jadi banyak kekurangannya. Nah makanya hati-hati, jadi jangan sembarangan kalau kamu mau aborsi itu. Terus yang kedua, kalau kamu mau lanjut mau tetap mau melahirkan, kamu juga harus pikirin kondisinya gimana. Pertama memang kamu kan ini ya nanggung ya, masih kuliah. Tapi kalau menurutku seharusnya sih enggak lah ya, yang namanya kuliah itu kan seminggu paling berapa kali, enggak full sebenarnya ya. Kamu uh, masih bisa kerja, masih bisa apa gitu loh. Kalau seandainya kamu bilang aku belum siap secara ekonomi, ya itu udah konsekuensi kamu kalau seandainya kamu tetap mau melanjutkan kehamilan kamu. Nah tapi memang kalau udah kejadiannya kayak gini, orang tua ya pasti malu, orang tua pasti kecewa. Kalau gue punya anak kayak gitu, mungkin gue ini kali ya, gue usir kali dari rumah. Karena ya gue capek, gue udah capek-capek kerja, gue orang tua tunggal, gue nguliahin anak gue mahal-mahal, bukannya sekolah, bukannya berorganisasi, bukannya buat hal-hal yang bermanfaat, lu malah ke kos-kosan cowok lagi lo. Karena gue tau lah yang namanya, gue juga pernah kuliah gitu loh, apa namanya, rentang jam kuliah itu kan jauh banget, bisa jadi jam pagi terus ada kuliah lagi jam siang. Nah aturan inilah, lu ngapain ke organisasi ke perpus ke magang ke apa ke, lu malah ke kosan cowok kali gitu kan. Tapi ya sudah terlanjur kayak gini, kalau saran gue sih mau nggak mau memang lu harus cerita sama orang tua. Tapi mungkin sebelum lu cerita sama orang tua, lu cerita dulu sama kakak lu, kan kakak lu udah pernah pengalaman nih, udah pernah hamil juga di luar nikah. Menurut pendapat dia kayak gimana, apakah aborsi dengan kondisinya menurutku juga pertama dosa, dan ini ada dampak kesehatannya juga coy. Kalau aborsi itu juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh tidak boleh di luar pengawasan dokter gitu loh. Jadi harus hati-hati. Ataukah kalian mau melanjutkan pernikahan gitu, menikah karena hamil duluan. Tapi memang kalau saranku sih ini ya, jangan pernah kalian jangan pernah kalian itu menikah karena terpaksa, karena tuntutan sosial. Ini kan sosial ya, karena hamil duluan nikah ya gitu loh. Ada baiknya kalian timbang-timbang, dan berhubung sebenarnya kakak lo udah punya pengalaman nih, udah pernah hamil duluan gitu kan, mungkin dia akan lebih tahu nih, harusnya dulu gue melakukan ini, harusnya melakukan ini gitu loh. Jadi setelah kalian udah diskusi sama kakak, kalian baru ngomong sama orang tua jika memang nantinya kamu memilih untuk melanjutkan kandungan. Nah tapi memang satu sisi kamu juga harus buat planning sama pasangan kamu, kan dia asumsiku ya, karena dia lebih tua maka dia harusnya lebih dulu cepat lulus kuliah. Nah kalian itu mau ngapain ke depannya gitu, apakah kalian harus kerja dulu, apakah kalian harus nikah dulu, terus kalau nikah uangnya dari mana dan lain-lain. Ya mau nggak mau lah, kalau kondisi kayak gini orang tua pasti harus bantu support ekonomi. Nah tapi kan kalau kalian udah punya planning, kalian tahu harus kayak gimana loh step-stepnya gitu loh. Oke, terima kasih ya Susan sudah diskusi sama aku, sudah mau curhat sama aku. Aku seneng banget kamu udah curhat sama aku, karena kalau kamu nggak curhat aku nggak bisa buat konten ini dan nggak bisa berbagi sama orang lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan semoga perempuan-perempuan lain yang seperti Susan bisa tercerahkan harus seperti apa.